wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryaya Safitri dari SMK Negeri 6 Semarang. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya akan mewawancarai Ibu Dr. Anda Almiati MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Semarang. Mohon izin Ibu untuk melakukan wawancara pada hari ini, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa nih tiga guru cantik di sini. Begini Ibu, kami dari CGP Angkatan 11 itu ada tugas di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah, begitu Ibu. Mohon izin ini Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, silakan. Iya. Ya, baik Ibu, selama ini kan Ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah bertahun-tahun ya Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi Iya. yang namanya dilema apa tadi ya? Dilema etika. Dilema etika. Situasi di mana kita mengambil keputusan untuk kasus yang dua-duanya melalui dilema etika. Tapi kalau tujuan moral itu adalah situasi bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan yang satu benar dan yang satunya salah. Kita identifikasi dulu ya. Mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan tujuan moral. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, sama-sama benar. Yang namanya dilema itu kadang-kadang membingungkan ya. Mau pilih yang mana? Dilema ya. Tentunya dalam mengambil keputusan ini kita yang pertama harus berpihak ke siswa, itu yang keputusan berpihak ke siswa, dan yang kedua tentunya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tadi yang disebutkan adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Dan tentunya keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensinya. Nah, ini Bu kan selama ini tuh apa langkah-langkah yang Bu lakukan untuk apa dalam menangani kasus-kasus tadi Bu dilema etika ataupun bujukan moral tersebut Bu Al? Baik Bu Dewi, apapun kasusnya itu pertama tentu saja harus dianalisa. Kasus itu harus dianalisis dulu. Terus siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, ataukah mungkin nanti siapa yang harus membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Pokoknya kalau ada masalah itu kita meminimalisir kesalahan-kesalahan ya. Karena tadi seperti yang Bu An sampaikan tadi, kita harus berpihak kepada siswa atau murid ya. Kita jangan sampai mendengar bijukan-bijukan ya dari siapapun untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Kita harus sebagai kepala sekolah, nanti Bu Wiwi, Bu Dewi, Bu Sally, nanti ini kan calon-calon pemimpin nih, calon kepala sekolah maupun pengawas, itu diusahakan seobjektif mungkin ya. Jangan sampai itu merugikan ke siswa.
dan jangan sampai hanya menguntungkan orang tertentu saja, tapi ini adalah untuk semua, untuk kebaikan semua. Terima kasih Bu. Nah, untuk apa dari langkah-langkah yang tadi yang biasanya Bu Al lakukan tersebut Bu, yang Bu Al rasa paling efektif itu langkah yang mana Ibu? Cara yang paling efektif, ya tadi ada analisa, kita menganalisisnya, kemudian siapa saja ini yang terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja Bu A nggak bisa sendirian dong. Bu A punya tim, ada tim manajemen, ada wali kelas, ada guru BK, dan mungkin juga kita melibatkan pemimpin sekolah maupun dari stakeholder yang lain. Terus untuk selama ini setelah pengambilan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, kira-kira dalam pengambilan langkah itu ada nggak sih Bu tantangan dalam mengambil keputusan? Oh pasti ada. Oh ini kepala sekolah atau siapapun itu tidak bisa dong memuaskan semua orang. Pasti ada yang merasa tidak puas. Itu suatu tantangan. Tapi kita sebagai pemimpin ya harus dihadapi tantangan itu. Ya kalau tidak berani menghadapi tantangan nggak usah jadi kepala sekolah saja. Ya, itu pasti ada. Pasti Ya, ada pro kontranya. yang penting kita bagaimana bisa menjaga emosi kita. Jadi sampai kita emosi. Itu tadi. Kemudian Bu, ketika Ibu menangani sebuah kasus itu tadi yang termasuk banyak itu 5 juga, bentuk dalam penyelesaiannya apakah Ibu selesaikan saat itu juga atau mengatur jadwal atau prosedur tertentu dalam penyelesaiannya Bu? Tergantung ya. Masalah itu kan macam-macam, ada yang masalah ringan, sedang dan berat. Kalau Bu Afi inginnya kita sepatukan bagus, semakin cepat semakin bagus. Kita sepatukan lele. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlele? Ya kan? Kalau masalah itu harus bisa diselesaikan hari ini juga ya kami selesaikan. Karena kalau nanti juga akan numpuk-numpuk ya pekerjaan kepala sekolah itu kan ya banyak juga ya, tidak hanya kita jangan sampai terganggu hanya satu masalah itu. Kalau memang bisa diselesaikan saat ini juga saya selesaikan. Tapi kalau masalah berat yang harus melibatkan beberapa pihak, kita buat sharing aja lah. Kapan bisa ketemu, kalau melibatkan berbagai pihak kan tidak bisa saat ini juga. Kita harus menyesuaikan jadwal. Ya. Jadi intinya tergantung dari permasalahan. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah ada orang lain atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan? Iya, ada ya. Kepala sekolah tidak bisa bekerja sendirian ya. Kami punya tim ya, namanya ada tim manajemen, di mana ada beberapa wakil kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ada ketua konsentrasi keahlian ya, dan juga kalau di sini melibatkan tentang masalah anggaran, kita punya bendara bos dengan bendara BP. Tapi kalau dengan tim manajemen itu belum selesai, kita nanti akan menentukan siapa yang kita ajak untuk menyelesaikan permasalahan. Yang jelas kita harus bisa berkoordinasi, komunikasi jangan sampai umpat dan Ini pertanyaan terakhir Ibu. terakhir. Kok sudah terakhir? Masih ada satu pertanyaan terakhir ini Bu Al. Dan dari semua hal yang apa tadi telah Bu Al sampaikan tadi, kalau dari Bu Al itu pembelajaran apa yang Bu Al petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yang sudah Bu Al lalui Bu? Intinya kalau ada permasalahan jangan kita hindari, tapi harus kita hadapi. Ya kita cari solusi untuk menyelesaikannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, harus ada komunikasi lancar, ada koordinasi dengan berbagai pihak, dan jangan lupa untuk berkolaborasi.
direksi. Terima kasih Bu Al Sudah untuk selesai ya? jawaban-jawabannya yang sangat menginspirasi Ibu. Ini akan jadi satu pembelajaran untuk pengalaman untuk kami yang masih dalam proses ini. Nanti semoga bisa menjadi kepala sekolah yang menginspirasi, yang kepala sekolah inspiratif seperti Ibu. Iya. Terima kasih Bu Al untuk Ya, waktunya. terima kasih Bu Al. Jadi saya dapat dari pimpinan saya yang menyampaikan bahwa saya carikan kepala sekolah yang inspiratif. Dan saya ini menyaksikan bahwa luar biasa sekali menginspirasi kami semua CGP Angkatan 11 ini. Ya, sama-sama. Semoga perjalanan untuk menjadi guru penggerak saat ini ya, semuanya lulus sukses. Dan yang pasti pesan saya ini jangan hanya formalitas, tapi betul-betul Dijalankan. setelah lulus menjadi guru penggerak bisa mengimplementasikan semua ilmunya yang diberikan selama pembelajaran di dalam penggerak ini untuk kemajuan sekolah dan juga kepada anak didik. Ya, semoga kami bisa. Kami selesai. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu, terima kasih Bu Al.